Jangan niru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mintanya berlebih-lebihan. Rabbi ighfirli wahabli min ladunka mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku. Ya, jadi karena aku seorang raja yang paling kaya dan tidak boleh ada raja lebih kaya dari saya. Kurang ajar nggak? Jujur aja, udah kurang ajar nggak? Tapi karena saking yakinnya Nabi Sulaiman, dikabul juga kok. Awas. Malah Allah senang ditantang begitu tuh. Yang penting asal kamu yakin. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Itu yang penting, yakinnya ini. Jangan ada ragu-ragu, ada kebimbangan. Ya Allah, aku mau naik haji. Bagaimana cara? Terserah engkau. Berangkat kok. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Kemudian lebih lagi bahwa doa itu sebaiknya adalah singkat, padat, tepat, jelas, lugas, ya, daripada bertele-tele. Tidak mungkin kamu menghadap saya meminta dengan jadwal 100 permohonan. Nomor 1, Buya, saya minta ini. Nomor 2, memangnya ngurusin kamu saja. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu setiap hari dalam keadaan sibuk. Bukan ngurusin kamu saja, ngurusin alam semesta ini. Sampai makannya tikus, makannya semut, makannya wirog, makannya belalang, semua dipikirin oleh Allah, semuanya diatur. Bukan hanya kamu aja. Jadi menghadapi orang yang super sibuk pun, bertemu dengan gubernur, dengan menteri, dengan presiden, ya, dengan kapolda, dengan pangdam, orang-orang sibuk semuanya, ya to the point dong ngomongnya. Jangan dianggap santai, jangan ngobrol berlama-lama. Mereka orang sibuk, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha super sibuk. To the point saja. Dan Allah tidak perlu dijelaskan kok. Dia tahu semuanya. Nah itu. Nah nanti untuk makom-makom orang yang sudah tingkatannya ma'rifatullah, malah justru akhirnya berdoa itu sendiri menjadi hal yang perlu kita cermati bersama. Syekh Al-Marsi, ya, suatu ketika ditanya oleh santri-santrinya, Pak Kiai, kami disuruh berdoa setiap hari, tapi saya lihat Pak Kiai kok kalau habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum langsung langkah gak ada gede gimana gini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kamu ya udah. Kenapa Pak Kiai tidak berdoa? Jawabnya, wahai anakku, apa yang aku mintakan kepada Tuhan mau ngapain? Yang Allah sudah tahu semua apa kebutuhanku. Kalau saya masih minta, berarti saya menuduh Allah tidak tahu kebutuhanku. Yang penting mah tugas-tugas saya laksanakan, perintahnya saya laksanakan, larangannya saya tinggalkan, selesai. Nggak usah minta, sudah pasti akan datang waktunya, saya akan dikasih kok. Itu. Jadi artinya bahwa pada tingkat orang sudah tingkat ma'rifatullah, berdoa itu memang wajib. Dan mereka juga berdoa, tapi tidak pernah minta kaya tuh. Nggak pernah minta sembuh. Minta sembuh juga enggak.
Ada juga seorang waliullah yang jatuh sakit oleh tetangganya, ditanya, "Kaki sakit?" "Alhamdulillah." "Cukup makan?" "Alhamdulillah." Nggak pernah dia bilang aku sakit, enggak. Sehat, alhamdulillah. Tapi lama-lama kan jalannya sempoyongan, mukanya pucat, tangan-tangan kan ini mesti sakit ini. Kalau ditanya bilangnya alhamdulillah. Lalu akhirnya sampai dia terjatuh di jalan, digotong oleh orang ke rumah, dia sakit. Sampai teman-teman para aulia ilah dari berbagai negara juga berdatangan. Ya, ada yang ya mungkin ada yang tahlilan, ada yang manakiban, ada yang berdoa istighosah. Rupanya ada wali yang kesel juga nih. Saya ini datang dari jauh-jauh, dari Baghdad. Ya, Baghdad ya. Mendoakan kamunya kon nggak amin, nggak apa, kon gimana sih? Jamnya disuruh siapa kamu doain saya? Memang nggak ingin sembuh? Enggak. Kenapa? Pengen sakit? Enggak. Jadi kamu pengen apa? Ya kalau saya terserah Allah aja. Kalau Allah menghendaki saya sakit, ya bangga saya jalani. Kalau Allah menghendaki saya sembuh, ya silakan saya jalani. Iya. Kalau memang Allah senang melihat aku sakit, maka aku memilih sakit. Yang penting Allah senang. Dengarkan baik-baik logikanya. Kalau Allah senang melihat aku sakit, aku memilih sakit. Yang penting asal Allah senang. Sudah sampai di situkah cintamu kepada Tuhanmu? Hah? Pernah nggak dengar lagu Asal Engkau Bahagia? Pernah dengar lagunya nggak? Iya. Bayangkan, baru cinta kepada manusia saja, yang penting asal engkau bahagia. Bisa terjadi seperti itu. Nah inilah artinya bahwa kualitas doa juga, ya mereka sudah tidak berdoa lagi, ngapain? Allah sudah tahu semua kok. Termasuk saya juga sering ditanya oleh santri saya, Buya kan orang-orang Buyanya tiduran aja. Ada yang nanya gitu kan ya? Nah, ya udah, saya mau jawab seperti itu, nggak usah lah. Ya, alasannya pinggang saya sakit, pernah dipijati, udah gitu aja. Jadi artinya begini. Kemudian yang menyebabkan doa kita dikabul dan tidak dikabul, ini satu penting juga, yaitu keyakinanmu bahwa doamu pasti dikabul. Jangan pernah mencoba. Kita nggak boleh coba-coba dengan Allah. Ada orang datang kepada saya minta doa, saya kasih wirin gini. Ya wis kesuwen, cak terjajal, dijajal. Kurang ajar banget. Masa Allah mau dicoba? Ya itu, jangan dicoba. Ya, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Au kama qala Rasul. Ya, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu. Kamu yakin betul bahwa doamu dikabul oleh Allah. Iya. Katakan kepada Tuhanmu, aku tidak akan bergeser, tetap akan mengetuk pintumu. Karena aku tidak punya pintu lain kecuali pintu ini. Paham nggak? Iya. Aku tetap akan bersimpuh di depan pintu ini sampai doaku dikabulkan. Karena tidak ada bagi tempat meminta kecuali Engkau saja. Katakan begitu pada Tuhanmu. Ya, pasti dikabul. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Tadarru dan khufyah ini dua persyaratan penting berdoa. Tadarruan itu ndp, andap asor, rendah hati, ya, jangan congkak, jangan sombong. Iya.
Orang sombong itu dari mata saja saya bisa membaca. Cara dia berjalan juga bisa saya baca. Body language menjelaskan seperti itu. Ya, cara duduknya, cara makan, cara ngomong, kelihatan sekali orang sombong itu nyebelin, nyemengit. Sampai ngerokok saja orang sombong. Kalau kita kan orang sombong beda. Nabung emas digital mulai dari 10.000 di One Mobile. Iya, itu refleks, gerak refleks yang mereka sih tidak sadar. Tamu, itu duduknya di situ, duduk situ. Ini duduk situ. Kalau orang yang tidak sombong, monggo lingki, silakan. Beda nggak? Monggo dikersakan, silakan dimakan, silakan. Beda ini beda nih. Semacam itu. Bapak dan nenek sinten, masa beli kenal? Ora kenal. Itu kan terjadi sehari-hari. Saya sering menanya orang, dia bingung, kenapa engkau tidak kenal aku? Saya bilang, aku nggak kenal kok. Gelem busung beli kenal. Iya. Jangan sekali-kali kita menghadap Allah dengan kesombongan kita, lepaskan kesombongan itu. Ya, dengan kerendahan hati. Satu itu tadarruan. Ya. Kenapa kita sholat kenapa saya lebih nyaman sedekah begini daripada saya selonjor tangannya? Perhatikan. Ketemu orang penting, sopan nggak? Kalau begini, beda. Percaya. Itu semuanya. Jadi gini, memang Kanjeng Nabi itu dulu sahabat-sahabat itu sholatnya selonjor tangan. Nah, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ini cerita juga, katanya juga kan gitu, nggak ada masalah. Ketika ada delegasi dari Persia datang menghadap Sayyidina Umar, mereka menghadapnya dengan sedekah begini. Sayyidina Umar melihat, kok sopan-sopan banget orang ini menghadap saya. Persia kan kerajaan besar, 2000 tahun sebelum Nabi sudah ada kerajaan. Sayyidina Umar kan baru khilafah, belum kerajaan, baru muncul. Ya, saking hormatnya pada Sayyidina Umar, dia begini. Ruhnya dia mikir, kenapa kita menghadap Allah tidak seperti itu? Udah, besok sholatnya sedekah. Sampai sekarang ini masih sedekah. Kita lebih sopan. Makanya ketika dalam kita berdoa, itu juga posisi kita, duduk kita, berdiri kita, itu mencerminkan tadarru kita, kerendahan hati kita. Iya. Kita berdoa. Ini ajaran Kiai Sanusi. Waktu saya kecil, dibawa ke Soringin, bilang sama santri-santri, saya juga ikut ngaji itu, kalau berdoa sama Allah, jangan begini tuh, gitu. Artinya yang kita minta sedikit, nggak banyak. Kalau gini kan kebanyakan. Iya, ada kesombongan segini lah. Yang rapat, ya. Kalau kita tidak rapat ya, udah semuanya. Itu tuh rapat. Pikir-pikir iya juga sih itu. Jadi amin. Begitu, jangan amin. Itu. Ya, dan mata kita menoleh ke atas. Ini dari sisi body language juga sama, memberikan arti yang berbeda dengan orang matanya ke bawah.
Orang yang kalau ngobrol pegang-pegang pipi beda dengan orang yang pegang-pegang janggut. Kalau pegang janggut itu artinya dia lagi mikir ingin mengambil keputusan. Kalau orang sering nutup mulut itu berarti dia lagi bohong gitu. Kalau ngomong saya nutup mulut lagi bohong gitu. Ya itu refleks itu psikologi dari sisi body language. Dan di Indonesia sudah banyak orang yang belajar body language. Ternyata sudah banyak juga, saya lihat di YouTube gitu. Ternyata banyak juga para psikolog yang mempelajari body language ini. Nah makanya ketika kita berdoa kepada Allah, cobalah kita dengan posisi yang baik. Kalau perlu sajadahnya yang bersih, ya dong. Jangan sajadah yang kumuh yang udah bau macam-macam itu, ya dong. Baju kita khudu zinatakum inda kulli masjidin. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Shadaqallahul adzim. Ambillah perhiasanmu ketika engkau di masjid. Artinya ketika sedang berdoalah, cobalah kamu berhias diri. Kalau ibu-ibu tentu ya berhias seperti mau kondangan. Kalau kita ya berhias pakai baju yang bagus seperti mau menghadap pembesar, mau ketemu presiden, ketemu menteri dan sebagainya. Itu penting sekali bagaimana juga. Dan gerak-gerak kita, cara duduk kita, jangan sampai doa sambil nongkrong, duduknya selongkrong kan pantas. Ya, jangan sampai selonjor kecuali kita lagi sakit kakinya lah. Tapi itu pun kalau selonjor juga tolong telapak kakinya ditutupin pakai sejadah atau pakai sorban. Jangan dengan kaki telanjang begini. Itu juga gerak gerik kita menunjukkan tadarru'an. Wa khufya, sudah selesai. Tersembunyi artinya jangan dengan suara yang keras sekali, jangan suara pelan sekali. Itu dikatakan wala tajhar ya kalau nggak salah. Misalatika wala tukhafid bika wabtaghi baina dzalika sabila. Keras sekali jangan, pelan sekali jangan. Yang sedang saja. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Kenapa mereka berdoa pakai speaker? Memang Allah tulis. Mesti dipakai keras suara pengeras suara juga. Itu juga. Jadi, tetapi kalau doa seremoni boleh aja ya. Jadi nanti juga saya minta ke kiduke, mana kidukenya mana? Imamnya, ya. Nah itu speakernya jangan terlalu keras sekali lah. Tapi jangan pelan sekali, sedang-sedang sajalah. Minimal ya terdengar oleh telinga sendiri dan teman ada di kanan kiri kita, itu saja. Jangan berlebih-lebihan, menjerit-jerit dan sebagainya. Itu beberapa tata krama salat. Kemudian dalam berdoa juga jangan ngatur Allah. Berdoalah jangan ngatur Allah. Katakan, ya Allah, aku minta ini. Kapan kau mengabulkan? Kapan waktunya? Terserah engkau yang menentukan. Jangan ngatur Allah harus sekarang. Kecuali kalau kita baca jawakan, baca mantra-mantra, nyuruh jin, ya, nyuruh ibrit, ya, ajil, al-an, hal-an, as-sa'ah. Sekarang, al-waha, bukan al-waha ya, al-waha. Salah baca tuh. Al-waha, sekarang, ayeuna. Itu kalau kita nyuruh jin. Kalau kita doa ya jangan gitu dong, kita serahkan Allah yang menentukan. Sebab kita sendiri kita tidak tahu bahwa kapan waktu yang tepat doa kita dikabulkan. Allah yang tahu, jangan ngatur Allah. Nah, kalau anak saya yang sekarang kelas 3 SMA berdoa minta duit 100 miliar. Kalau sekarang dia masih SMA, terus Allah kabulkan doanya, dapat 100 miliar, silakan anak saya nih. Percaya nggak?
Yakin nggak? Anak saya bener nggak? Anak SMA punya uang 100 miliar, bisa bener nggak? Iya, jadi belum tentu kita tahu kapan waktunya. Yang pasti Allah akan memberikan pada waktu yang tepat. Ya, orang banyak berbuat baik, kadang-kadang waktunya tidak tepat. Artinya tidak tepat sasaran akhirnya. Ada orang ngasih uang kepada saya pas kebetulan saya lagi butuh uang, tepat kan? Ada orang ngirim makanan sambal goreng, begitu datang sayanya baru selesai makan, assalamualaikum, ini dia pakai sambal goreng, alhamdulillah, terus berangkat mangan gitu. Iya, akhirnya apa? Ya saya terima juga sih, saya terima dapur. Begitu malam jam 11 saya angetin lagi. Makanan kalau sudah pernah diangetin rasanya tidak sama dengan masakan fresh, betul nggak? Jadi kita tidak bisa merasakan aslinya masakannya enak atau tidak kalau sudah dianget tuh akan berbeda. Apalagi ngirimnya pagi, diangetinnya malam. Nah itu makanya. Jadi biarkan waktunya Allah yang menentukan. Kemudian caranya bagaimana? Tolong jangan mengatur Allah. Serahkan saja Allah yang mengatur. Ada seorang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini panennya yang bagus. Kira-kira panennya bagus, nggak dimakan tikus ya. Mudah-mudahan ya Allah orang-orang yang pada utang tahun ini pada bayar, ya. Rumah kontrakan di Jakarta kira-kira laku semua, amin. Malaikat nanya, malaikatnya, kamu minta apa banyak banget tuh? Untuk apa? Dijawab, saya pengen naik haji. Goblok kamu tuh. Masa Allah diatur suruh bikin sawahnya jadi, suruh menggerakkan hati orang yang utang pada bayar, suruh melakukan tanah rumah kontrakan di Jakarta supaya payu rumahnya. Ini gimana? Bilang aja, ya Allah saya mau naik haji. Caranya Allah jangan diatur. Aku naik haji, bagaimana caranya terserah engkau. Yang penting aku naik haji. Kiduki, mana orangnya ada di sini nggak? Di kamar ya? Ada, iya. Kiduki biasa itu ada orangnya. Duduk rasanya ini lagi anda beneran nih. Kiduki saya baca, saya kasih wiridan salawat Ibrahim, dibaca 7 kali setiap habis sholat. Allah tahu ini pengen naik haji, dikabul kok. Jangan ngatur Allah, sudah pokoknya aku mau naik haji. Betul gitu ke? Nah, oh. Jadi kita bukan cerita beneran nih. Saya dipanggil oleh Bupati Pak Yansyah waktu itu, Boya, siap-siap berangkat haji tahun ini. Ini jatah dari Pemda. Saya bilang, Pak, saya sudah haji. Kapan hajinya? Tahun 76. Kan sudah lama. Berangkat lagi. Saya bilang, enggak ah. Teman-teman saya para kiai yang pengurus Bahsul Masil Najul Maram yang tiap hari bekerja, pertemuan para ulama, melayani masyarakatnya, banyak yang belum naik haji. Biar mereka aja dulu dah. Nah, saya terima nanti buat para kiai. Ya mangga. Ya 2 saya bilang. 2. Kan jatahnya 1. Iya saya minta diminta diganti 2. Sebabnya apa? Ya saya kan mahal harganya. Jadi minta 2. Nah, Mbak Kimatoki sama siapa? Ki Herudin ya. Ki Herudin, ya saya usahakan berangkat. Pakai modal enggak? Enggak kok, gratis. Yakin enggak Allah bisa tuh? Nah itu yang jadi persoalan. Iya, nggak usah ngatur Allah bagaimana caranya. Nah, rendahkan hatimu, ya, mintalah kepada Allah. Jangan niru Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman itu mintanya berlebih-lebihan. Rabbi firli wahabli min ladunka mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku. Ya, jadikanlah aku seorang raja yang paling kaya dan tidak boleh ada raja lebih kaya dari saya. Kurang ajar nggak? Jujur aja, udah kurang ajar nggak? Tapi karena saking yakinnya Nabi Sulaiman, dikabul juga kok. Awas. Malah Allah senang ditantang begitu tuh. Yang penting asal kamu yakin. Udu rabbaka wa antum muqinuna bil ijabah. Itu yang penting, yakinnya ini. Jangan ada ragu-ragu, ada kebimbangan. Ya Allah, aku mau naik haji. Bagaimana cara? Terserah engkau. Berangkat kok. Iya. Tetapi orang yang tadinya minta sawahnya jadi, yang utang pada bayar, dikabul semua oleh Allah. Biaya tiketnya sekian puluh juta, terus berangkat ya sampai di pesawat terbang, turun lagi, dijemput ambulan, stroke. Ada nggak? Mau begitu mau? Udah, terserah Allah bagaimana caranya. Nah itulah ya sekalian. Jadi serahkan semuanya kepada Allah yang menentukan semuanya. Dan tahun ini karena ini bulan haji, membangun rasa cinta kepada Rasulullah, sudah kita tidak menyatakan minta apa pada Allah, buktikan saja cintamu kepada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, pasti Allah akan mencintaimu. Buktikan cinta kepada Rasulullah supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, sebelum kau minta semuanya sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.